Pernah nggak sih kalian punya ide program yang keren banget, tapi pas mau dijelasin, bingung harus mulai dari mana? Nah, hari ini kita akan bahas solusinya, pseudocode. Anggap saja ini cara kita membuat resep untuk program, jauh sebelum kita ngetik satu baris kode pun. Oke, buat ngerti kenapa pseudocode ini penting banget, kita harus paham dulu masalah dasarnya. Komputer itu nggak ngerti bahasa manusia, mereka butuh instruksi yang super-super jelas. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di kepala kita mungkin sesimpel cek kelulusan siswa, itu aja kan. Tapi buat komputer, wah beda cerita. Dia butuh logika yang kaku dan presisi. Bahasa kita itu kan sering ambigu. Nah, komputer butuh perintah logis yang pasti, biar nggak ada salah sama sekali. Terus gimana dong caranya kita menerjemahkan ide di kepala kita jadi sesuatu yang dimengerti komputer? Disinilah pseudocode masuk. Dia berperan sebagai jembatan, sebuah resep digital yang nyambungin ide kita dengan kode yang sesungguhnya. Anggap aja ini cara buat ngerancang alur program pakai bahasa yang sederhana. Jadi kita bisa fokus 100% ke logikanya, gimana programnya harus jalan, tanpa perlu pusing mikirin titik koma atau aturan-aturan nulis yang rumit di bahasa kayak Python atau Java. Analogi yang paling pas, ya ini, resep masakan. Setiap baris di pseudocode itu ibarat satu langkah di dalam resep yang nuntun kita pelan-pelan sampai ke hidangan utamanya. Sebuah program yang jalan dengan sempurna. Nah, 4 karakteristik utama inilah yang bikin pseudocode jadi kuat banget. Karena bahasanya terstruktur, tapi tetap gampang dibaca, satu tim bisa dengan mudah diskusi soal logika programnya. Dan karena nggak terikat sama satu bahasa pemrograman tertentu, rencana ini bisa diimplementasikan di mana aja. Jadinya, efisien banget buat perencanaan dan kolaborasi. Tabel ini nunjukin banget keunggulannya dibanding alat visual kayak flowchart. Bikin flowchart itu bisa jadi rumit dan susah diubah. Sementara pseudocode yang basisnya teks itu jauh lebih cepat ditulis dan, ini yang paling penting, gampang banget dimodifikasi kalau logika programnya perlu diupdate. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa pseudocode itu berguna. Yuk kita bedah anatominya. Apa aja sih komponen inti yang ngebentuk resep digital ini? Mirip banget kayak resep masakan yang punya judul, daftar bahan-bahan, sama instruksi cara masaknya, pseudocode juga punya format 3 bagian yang jelas. Nah, ini dia kuncinya, kosakata yang terbatas. Dengan cuma pakai beberapa kata kunci standar kayak input, if else, dan for, kita jadi menghilangkan semua kebingungan. Siapapun yang baca, dimanapun, bakal ngerti logika yang sama persis. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita coba langsung praktek ya. Kita akan bikin pseudocode sederhana dari nol buat ngubah logika jadi aksi yang nyata. Setiap resep program kita awali dengan satu kata, mulai. Simple kan? Ini titik start kita. Untuk contoh ini, kita akan tulis program sederhana buat ngecek apakah seorang siswa lulus atau enggak berdasarkan nilainya. Langkah pertama, kita butuh bahan-bahannya. Kita pakai kata kunci input buat minta nama siswa, terus kita lakuin hal yang sama buat minta nilainya. Gampang kan? Ini kayak lagi nyiapin bahan masakan aja. Sekarang, bagian otaknya program pengambilan keputusan. Dengan struktur jika maka lain, kita seolah-olah ngajarin program buat berpikir. Kita kasih tahu dia, jika nilainya 75 atau lebih, kasih status lulus. Lain, kalau enggak, ya kasih status tidak lulus. Logikanya udah beres, saatnya menyajikan hasilnya. Dengan kata kunci display, kita suruh program buat nampilin hasilnya di layar. Kita gabungin teks dengan variabel nama dan status, biar jadi kalimat yang utuh. Dan selesai. Sama kayak resep masakan yang bagus, kita harus tahu kapan programnya berakhir. Kata kunci selesai ini nandain akhir dari program kita. Resep digital kita sekarang udah komplit. Jadi, kenapa sih nguasain skill ini tuh penting banget, terutama buat kalian yang tertarik sama dunia programming? Oke, ini poin terpentingnya. Pseudocode itu berfungsi sebagai jembatan logika antara ide kita sama kode komputer. Dengan memaksakan adanya struktur dan kejelasan dari awal, kita jadi fokus untuk memecahkan masalahnya dulu, bukan pusing sama sintaksis. Ini langkah paling krusial sebelum nulis satu baris kode pun. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik. Kenapa ya, punya kosakata terbatas dalam pseudocode itu justru jadi sebuah kekuatan, bukan kelemahan? Coba deh pikirin, gimana kadang-kadang batasan itu justru bisa memicu solusi yang lebih jelas dan lebih kreatif.